Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ediansyah dengan NIM 20081050064 dari jurusan Tadris Matematika kelas 2C. Dalam kesempatan ini saya akan membahas soal-soal ujian tengah semester untuk memenuhi penugasan mata kuliah teori bilangan. Baiklah, langsung saja kita simak videonya. Soal nomor 1. Jika A, B anggota bilangan bulat, maka A nilainya kurang dari B, C nilainya lebih besar dari 0, maka buktikan bahwa AC kurang dari BC. Baiklah, sekarang kita akan membahas soal yang pertama, di mana bisa kita permisalkan terlebih dahulu. A, B, C itu merupakan bilangan bulat, di mana nilai A itu kurang dari B dan nilai C lebih besar dari 0. Oleh karena itulah, sesuai definisi, bisa kita dapatkan nilai B dikurangi A itu hasilnya lebih besar dari 0. Karena himpunan bilangan bulat positif tertutup terhadap perkalian, maka didapatkan nilai C lebih besar dari 0 dan nilai B dikurangi A pasti lebih besar dari 0. Maka didapatkan bahwa nilai C dikali nilai dari pengurangan B dikurangi A itu hasilnya lebih besar dari 0. Atau nilai C dikali B dikurangi nilai C dikali A hasilnya itu lebih besar dari 0. Maka bisa kita simpulkan, artinya bahwa bilangan C dikali A itu nilainya kurang dari nilai dari C dikali B, atau AC kurang dari BC. Carilah hasil dari persamaan berikut. A. Notasi penjumlahan dari T sama dengan 2 sampai 5 untuk 3. Kemudian yang B, notasi penjumlahan dari R sama dengan 1 sampai 5 untuk notasi penjumlahan dari S sama dengan 1 sampai 6 pada RS. Untuk pembahasan soal nomor 2 terdapat dua bagian, yang bagian A dan bagian B. Bagian A, terlebih dahulu kita membuat permisalan di mana untuk notasi penjumlahan dari T sama dengan 2 sampai 5 untuk XT, maka untuk mencari hasilnya kita harus menjumlahkan X yang kedua ditambah X yang ketiga ditambah X yang keempat sampai kita jumlahkan sampai X yang kelima. Langsung masuk saja kita ke dalam soalnya, di mana terdapat notasi penjumlahan dari T sama dengan 2 sampai 5 untuk nilai 3. Maka untuk mendapatkan hasilnya ialah kita menjumlahkan tiga yang kedua, 3 yang ketiga, 3 yang keempat, dan 3 yang kelima. Karena di sini ada, maka langsung saja kita jumlahkan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, hasilnya 12. Kemudian untuk yang bagian kedua, di mana terdapat notasi penjumlahan dari R sama dengan 1 sampai 5 untuk notasi penjumlahan dari S sama dengan 1 sampai 6 pada RS. Maka di sini untuk memperoleh hasil dari persamaan pada soal yang B, kita menjumlahkan notasi penjumlahan yang sebelah kanannya, di mana untuk notasi penjumlahan dari R sama dengan 1 sampai 5 ini tetap. Hanya saja untuk yang notasi penjumlahan dari S sama dengan 1 sampai 6 untuk RS, kita masukkan nilai R yang pertama, kemudian R yang kedua, R yang ketiga, R yang keempat, dan R kelima. Maka kita jumlahkan R tersebut. Notasi penjumlahan R sama dengan 1 sampai 5 untuk 21R. Kemudian 21
Indicator depan, notasi penjumlahan R sama dengan 1 sampai 5 pada R. Soal nomor 3. Tentukan nilai koefisien dari suku yang memuat A pangkat 9 dari bentuk penguraian A plus 1 Baiklah, di sini 15. kita akan membahas soal nomor 3. Di mana soal nomor 3 ini kita menggunakan rumus kombinasi. Dari data yang didapatkan dari soal, kita dapatkan N itu 15 dan R itu 9. Maka langsung saja kita masuk operasikan dalam rumus kombinasi, di mana dapatkan N di atas itu 15 faktorial, kemudian kita bagi dengan hasil dari 15 kurang 9 faktorial dikali dengan 9 faktorial. Maka didapatkan 15 faktorial per 6 faktorial dikali 9 faktorial. 15 faktorial ini kita jabarkan hingga 9 faktorial, dimana nantinya 9 faktorial ini kita coret dengan 9 faktorial di bawah, habis jadinya. Kemudian 6 faktorial kita jabarkan. Jika ada bilangan yang bisa dibagi dengan angka yang sama, kita coret. Seperti dengan 6 dengan 12 kita coret, 6 hasilnya 1, 12 nya hasilnya 2, kemudian 15 dengan 5 kita coret lagi, 15 jadinya 3, 5 hasilnya 1. Kemudian ada 14 dengan 2, dimana 2 hasilnya 1, 14 hasilnya 7. Kemudian kita dapatkan nilainya, yakni 3 dikali 7 dikali 13 dikali 2 dikali 11 dikali 10 dibagi 4 dikali 3 dikali 1. Kita kalikan yang di atas dan yang di bawah, kemudian didapatkan 60.060 dibagi 12. Kita operasikan, maka kita mendapatkan nilainya ialah 5005. Inilah nilai koefisien dari suku yang memuat terdapat pada soal ini. Soal nomor 4. Carilah nilai M dan N yang memenuhi hubungan FBB dari 7.897 dengan 4.399 sama dengan M 7.897 ditambah N 4.399. Baiklah, sekarang kita akan membahas soal nomor 4, di mana kita akan mencari nilai M dan N yang berhubungan dengan nilai 7.897 dan juga 4.399. Pertama, kita akan mencari terlebih dahulu FPB dari 7.897 dengan 4.399 dengan menggunakan logaritma Euclid. Untuk suatu persamaan pembagian, di mana kita bisa dapatkan dari 7897 ini sama dengan 4399 dikalikan dengan hasil bagi, kemudian ditambahkan dengan sisa, di mana hasil baginya ini 1, kemudian sisanya adalah 3908. Kemudian kita lakukan lagi seperti langkah yang pertama. 4.399 kita bagi dengan 3.498, di mana hasil baginya itu 1, kemudian sisanya 901. Lakukan lagi langkah sama seperti sebelumnya. 3.498 dibagi dengan 3.498 dibagi dengan 901. Maka hasil baginya adalah 3, sekian, maka diambilnya 3-nya saja. Kemudian sisanya 745. Kemudian kita lakukan lagi seperti langkah sebelumnya. 901 dibagi 795. Hasil baginya adalah 1, kemudian sisanya adalah 106. 795 dibagi dengan 106. Langkahnya sama seperti sebelumnya, sisanya 7. Hasil baginya 7, sisanya 53.
Kemudian sekarang tinggal 106 dibagi 53. Hasil baginya 2, kemudian sisanya 0. Maka didapatlah FPB-nya adalah 53. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan penurunan terbalik, dimana sebelumnya kita permisalkan terlebih dahulu. 3958 sama saja nilainya dengan 7897 dikurangi 1 dikali 4399, hanya pindah ruas. Untuk 901 sama dengan 4399, dimana perkalian ininya pindah ruas, jadi hasilnya min. Begitupun selanjutnya sampai kemudian 106 sama dengan 901 dikurangi perkalian dari 1 dikali 795, kemudian 53 merupakan hasil dari 795 dikurangi 7 dikali 166. Ya, balik lagi kita untuk melakukan pengoperasian penurunan terbalik, dimana 53 ini sama saja hasilnya dari 795 dikurangi 7 dikali 106. Kemudian 106 di sini nilainya sama saja dengan 901 dikali 1 dikali 795. Maka 795-nya ada 8 dikurangi 7 dikali 901. 795 di sini kita dapatkan dari pengurangan 3498 dikurangi 3 dikali 901, seperti ini. Kemudian dikurangi 7 dikali 901. Kemudian kita jabarkan 8 dikali 3498 dikurangi 31 dikali 901, karena min 3, karena tiganya dikali dengan 7. Kemudian kita jabarkan kembali, dimana 8 dikali 3498 dikurangi 31 dikali 900 ini merupakan hasil dari pengurangan antara 43.999 dikurangi 1 dikali 3.498. Maka didapatkan maka didapatkan 31-nya kita kali dengan 4399, ada dapatkan jadinya 39 dikali 3948, kemudian dikurangi 31 dikali 4399. Nilai 39 ini dikali dengan nilai 7897 dikurangi 1 dikali 4399 yang merupakan pengurangan yang menghasilkan 3948 tadi, dikurangi 31 dikali 4399. Maka kita jabarkan lagi, 39 dikali 7897 ditambah min 70. Min 70 didapatkan dari hasil 39 dikali min dikali 4399 ini, kemudian ditambahkan dengan min 31 kali 4399. Maka bisa kita simpulkan bahwasannya M di sini adalah 39 dan N-nya adalah min 70.
Soal nomor 5. Tentukan hasil dari A. KPK dari 105 dengan 45. B. KPK dari 18 dengan 30. C. Hasil dari KPK 6,9 dikali dengan FPB. Hasil dari FPB 6,9. Baik. Sekarang kita akan membahas soal nomor 5. Dimana yang A, kita akan mencari nilai KPK antara 105 dengan 45. Pertama, kita akan mencari suatu bilangan terbesar yang bisa dibagi dengan 105 dengan juga bisa dibagi dengan 45. Sini kita sudah mendapatkan 15, di mana 15 ini jika kita kalikan dengan 7 maka hasilnya adalah 105, dan jika 15 ini dikali 3 maka hasilnya adalah 45. Kemudian kita kelompokkan 7 dengan 3, 15 nya kita keluarkan, 7 kali 3 ini kita kali, kemudian 15 kali 21 hasilnya adalah 315. Baik, untuk yang kedua, sini kita akan mencari KPK nya lagi di antara 18 dengan 30. Sama dengan cara sebelumnya, kita akan mencari suatu bilangan terbesar yang bisa dibagi dengan angka 18, juga bisa dibagi dengan angka 30. Di sini kita sudah mendapatkan angka 6, di mana jika 18 dibagi 6 maka hasilnya adalah 3, dan jika 30 dibagi 6 hasilnya adalah 5. Kita keluarkan nilai 6, dan kita kelompokkan 3 dan 5. Kita ini kemudian kalikan, maka hasil perkalian 3 dikali 5 ini ialah 15. Kita kalikan dengan 6, hasilnya adalah 90. Untuk yang C, pertama kita akan mencari KPK antara 3 dengan 9 terlebih dahulu, kemudian kita akan mencari FPB dengan 6,9 ini. Ya, untuk mencari KPK nya sama seperti sebelum-sebelumnya, kita akan mencari nilai bilangan terbesar yang bisa dibagi 6 juga bisa dibagi 9. Kita dapatkan 3, dimana 3 ini jika dibagi 6 hasilnya adalah 2, dan jika dibagi 9 hasilnya adalah 3. 3 ini kita kelompokkan, 3 ini kita keluarkan, kemudian 2 dengan 3 kita kalikan, hasilnya adalah 6. Nilai 6 ini kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 18. Maka didapatkan nilai KPK nya adalah 18. Kemudian kita cari nilai FPB nya antara 3 sama 9 ini, yakni dengan nilai terbesar terlebih dahulu, nilai 9 dengan 6, kemudian 1 ini merupakan hasil bagi antara 9 dengan 6, kemudian 3 ini sisanya. Sekarang tinggal 6 dibagi 3, dimana hasilnya adalah 2, sisanya adalah 0. Jadi bisa kita dapatkan FPB dari 6,6 dengan 9 adalah 3. Maka hasil dari KPK nilai 6,9 dikali dengan hasil FPB dari 6,9 adalah 18 dikali 3, hasilnya adalah 54. Nilai dari 54 ini sendiri merupakan hasilnya juga dari perkalian antara 6 dikali 9. Sekian pembahasan soal yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.